Gadis ini sangat tampan. Ia memakai pakaian hitam dan rambut pendek yang mumpuni. Dia berjalan ke kasino dan duduk di sebelah pria. Pria itu hanya meliriknya, mengambil asbak dan tiba-tiba melempar ke arahnya. Hanya karena gadis itu mengatakan sesuatu. Bayar hutangmu. Gadis itu membeku untuk sejenak, tidak mengatakan sepatah kata pun. Mengambil asbak di lantai, meludahkan darah, lalu melempar ponsel ke atas meja. Suara istri dari pria itu terdengar. Pria yang tadi begitu sombong, kali ini seketika mati rasa. Segera memohon padanya untuk melepaskan istrinya, berjanji akan membayar hutangnya. Tapi gadis ini bukan sembarang gadis. Ia meminta pria itu membayar bunga dulu, dengan menyerahkan botol untuk digigit pria itu. Pria itu dengan patuh mengambil botol itu dan menahannya di mulutnya. Kemudian asbak jatuh di kepala pria itu. Orang di sebelahnya menggigil ketakutan. Ilyang melayangkan pertanyaan pada para pria di sana. Mau minjam uang? Nama gadis itu adalah Ilyang, karena dulu ia ditinggalkan oleh orang tuanya di loker nomor 10. Seorang pengemis mendengar tangisan dan menyelamatkannya, karena dia ditemukan di loker bernomor 10. Jadi ia dipanggil Ilyang yang berarti 10. Ilyang tinggal bersama pengemis di lorong setiap hari, memakan makanan di balik di tong sampah. Sampai pada hari ini, seorang pria dengan bekas luka muncul, dan saat itu, mengubah hidupnya. Ilyang dimasukkan ke dalam koper, lalu dijual ke seorang wanita. Semua orang di sini memanggil wanita itu ibu. Ibu terlihat mempunyai usaha seperti studio foto terbuka, membantu orang membuat sertifikat palsu. Diam-diam, dia melakukan pekerjaan menjadi rentenir. Jika para peminjam tak mampu membayar hutang, maka organ tubuh sebagai jaminan hutangnya. Suatu hari, Ilyang melihat anak anjing sekarat di pinggir jalan. Ibu melihat dan mengambil sekop di tanah, kemudian membunuh anjing itu. Ibu mengatakan pada Ilyang, anjing itu menunjukkan ketidakbergunaan. Jika suatu hari Ilyang tidak berguna, ibu juga akan membunuhnya. Ilyang bekerja keras setiap hari agar tidak terbunuh. Dia membantu ibu mendapatkan kotak demi kotak berisi uang. Terkadang seseorang akan bertanya tentang identitas Ilyang. Itu putriku. Setiap kali Ilyang mendengar hal itu, wajahnya diam tanpa ekspresi. Dia tahu di dalam lubuk hati ibu, dia hanyalah alat untuk penghasil uang. Jika dia tidak berguna, dia akan dibuang seperti anjing itu. Hari ini, Ilyang mengetuk pintu debitur seperti biasa. Dia mengepalkan pisau di tangannya. Dia pikir seorang paman menyebalkan di balik pintu. Tidak disangka, justru seorang anak laki-laki polos dan tampan. Diam-diam pisau itu ia singkirkan. Seok Hyun memberitahunya, ayahnya sedang pergi bekerja, dan dia akan segera kembali untuk melunasi hutang. Dia memasak semangkuk mie untuk Ilyang. Melihat Ilyang yang terluka, dia juga dengan baik ingin memberinya obat. Tapi Ilyang yang telah lama hidup dalam kegelapan, sangat marah. Dia membalikkan piring di atas meja dan bangkit lalu pergi. Ia mendapat telepon dari ibu dan berbohong padanya, mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di rumah itu. Tetapi, keesokan harinya, benar-benar tidak ada seorang pun di rumah itu. Ilyang menelepon tetapi tidak tersambung. Ilyang mengira dia ditipu. Ia mengambil jepit rambut kecil untuk mencongkel pintu. Ketika pintu terbuka, ia melihat rumah itu sangat rapi. Tidak seperti penghuninya sedang kabur. Ilyang lalu pergi ke tempat Seok Hyun bekerja. Ia menatapnya dari jauh. Ada sedikit sentuhan di hatinya. Seok Hyun membayar sedikit hutang ayahnya. Dia juga mengajak Ilyang untuk menonton film. Ini pertama kalinya, Ilyang berbaring di pundak anak laki-laki, dan tertidur di sana. Ilyang merasa anak laki-laki ini bisa melelehkan segalanya. Tanpa sadar, ia selalu ingin dekat dengannya. Bahkan Ilyang yang tomboy, mulai sedikit merias diri dengan membeli gaun bermotif bunga. Tapi di hari terakhir pembayaran hutang, Seok Hyun belum melunasi. Ibu meminta Ilyang untuk membunuhnya, dan mengambil organnya untuk melunasi hutang. Bersama Hongjo ia sudah berada di dekat rumah Seok Hyun. Ilyang menyuruhnya untuk menghitung 1 hingga 100, barulah ia boleh menyusulnya ke atas. Ilyang mengetuk pintu Seok Hyun dengan putus asa, dan memberinya tiket pesawat, memintanya untuk pergi dari sini sejauh mungkin. Tapi Seok Hyun mengkhawatirkan ayahnya jika ia pergi. Dan saat ini, Hongjo selesai berhitung dan berjalan ke atas. Ilyang mengeluarkan pisau, meminta Hongjo untuk tidak mendekati Seok Hyun. Lalu Ilyang terpaksa memukul kepala Hongjo dengan pot, dan membawa Seok Hyun pergi dari sana. Tapi dia ditangkap oleh ibu dan anak buahnya. Sekelompok orang di tempat parkir memegang Seok Hyun. Pria itu bertanya apa golongan darahnya, tetapi Seok Hyun tidak menjawab. Karena kesal ia menusuk paha Seok Hyun dengan pisau. Saat ini, ibu berdiri di depan Ilyang, memintanya memegang pisau dan membuktikan bahwa dia masih berguna.
Ilyang menolak untuk mengambil pisau, dan memohon padanya untuk membiarkan Seok Hyun pergi. Ibu menghampiri Seok Hyun di depannya. Menyaksikan Seok Hyun dibunuh ibu, Ilyang sangat menderita. Perasaan cinta yang baru saja keluar, kini hilang begitu saja. Dia hanya bisa melihat Seok Hyun dibawa pergi. Ilyang melanggar aturan ibu dan ia harus dibunuh. Tapi ibu memiliki rencana lain, yaitu mengirimnya pada bos gangster, Chido, untuk dikirim keluar dari Korea. Chido sudah lama tidak senang dengan Ilyang. Ia bahkan memukul tanpa ampun. Ilyang mengeluarkan pisau dan melukai mata Chido, lalu mengambil kesempatan, melompat ke laut dan melarikan diri. Ibu tahu bahwa Ilyang melarikan diri. Dia mengatakan kepada anak buahnya untuk tidak bertindak gegabah. Ia melakukan ini karena takut mereka akan melukai Ilyang. Dua orang pejabat tinggi duduk di depannya. Mereka telah lama bekerja sama dengan ibu. Mereka berharap ibu bisa menyingkirkan Ilyang, agar tidak mempengaruhi kerjasama di masa depan. Tapi ibu mengeluarkan pisau untuk mengancam mereka. Mereka kemudian tidak berani melawan. Namun, Chido membayar seseorang untuk membunuh Ilyang. Dan di sini si pembunuh menemui paman di warung pinggir jalan, untuk mencari tahu keberadaan Ilyang. Di sisi lain, Ilyang datang ke tempat kerja lamanya, dan bertemu Hongjo yang telah lama menunggunya. Hongjo mengatakan, Ilyang mengkhianatinya, dan ia akan membunuh sebagai gantinya. Hongjo memulai dengan pemukulan. Ilyang memberitahunya bahwa dia terpaksa. Tapi Hongjo tak memperdulikan. Dia merobohkan Ilyang dengan satu tongkat, tepat ketika dia akan membunuh Ilyang. Rekan kerja Ilyang muncul dan menyelamatkannya. Sekarang Hongjo merasa bahwa semua orang menentangnya. Dalam kebingungan dia mengambil pensil di atas meja, lalu menusuk di leher pria itu. Namun, pria itu meruntuhkan Hongjo di saat terakhir. Sebelum meninggal, pria itu meminta Ilyang untuk tidak membenci ibu. Dan tiba-tiba Ilyang dipukul dari belakang oleh si pembunuh bayaran. Adegan berganti menjadi imajinasi Ilyang bertemu Ilyang muda. Ia pikir, ia tak akan mati jika tak pergi ke rumah Seok Hyun. Dan mereka akan sama seperti sebelumnya, menjadi sebuah keluarga, berkumpul untuk mengobrol dan makan. Ketika bagasi terbuka, Ilyang menyerang si pembunuh. Kemudian, Ilyang menembaknya beberapa kali dan si pembunuh mati. Dia mengeluarkan ponsel pria itu untuk menelepon ibu. Ilyang mengatakan bahwa Hongjo dan rekannya sudah mati. Ia juga bertanya apakah dia sudah tidak berguna lagi. Setelah menutup telepon, dia memutuskan untuk kembali ke studio foto dan membunuh ibu. Ia tak takut bahkan jika harus mati di sana. Tetapi ketika dia sampai di sana, ibu tidak ingin melepaskannya pergi. Ibu bertanya apakah dia benar-benar menyukai Seok Hyun. Ilyang memberitahunya bahwa dia tidak tahu alasannya. Ia memandang Seok Hyun sebagai orang baik. Ibu terus memancingnya. Bukankah kamu datang untuk membunuhku? Pada akhirnya, Ilyang menikam ibu. Dan ibu tidak mengelak. Juga tidak menjelaskan apapun kepada Ilyang. Sebelum ia benar-benar mati, ibu mengeluarkan kunci loker nomor 10. Melihat ibu mati di depannya, Ilyang tidak tahu apakah yang ia lakukan ini benar. Dia membuka loker. Di dalamnya ternyata berisi sertifikat adopsi dirinya. Sekarang mengerti saat ibu mengatakan, itu putriku. Ternyata memang benar, ia putrinya. Ilyang sekarang duduk di posisi ibunya. Dia tidak ingin kembali menjadi Ilyang si angka 10. Dan film pun berakhir di sini. Sampai jumpa di lain waktu lagi.